Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Susanti. Saya CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Koripan 2, Kabupaten Semarang. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4.A.8 Budaya Positif. Perkenalkan, Ibu Siti Lutfah sebagai instruktur, Ibu Herliana sebagai fasilitator, dan Ibu Indriana sebagai pengajar praktik. Saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dicapai dengan disiplin positif dan nilai kebajikan, memahami motivasi antara hukuman, penghargaan, dan restitusi, membuat keyakinan kelas, memahami 5 dasar kebutuhan manusia, memahami 5 posisi kontrol, serta menerapkan restitusi dengan baik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif menjadikan seorang murid menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Disiplin positif dapat menuntun untuk belajar mencapai tujuan yang mulia, yaitu nilai kebajikan universal. Disiplin positif membuat kita mempunyai kontrol yang berasal dari dalam diri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai yang ia percaya. Untuk yang pertama dan kedua, termasuk motivasi eksternal. Untuk yang ketiga, menghargai diri sendiri dan nilai yang dipercaya adalah motivasi yang berasal dari internal. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan di kelas. Guru akan membimbing murid untuk menggali nilai yang dituju sebagai keyakinan sekolah masing-masing. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Seorang guru yang baik harus bisa menempatkan posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu melalui budaya positif yang diterapkan di sekolah akan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya, pendidikan haruslah memenuhi tumbuh kembang anak. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud dengan baik jika seorang guru menerapkan nilai, kompetensi, dan perannya dengan baik, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, dan bisa mengembangkan diri dan orang lain menjadi pemimpin baik untuk dirinya dan orang lain. Selanjutnya, budaya positif merupakan bagian dari visi misi kita sebagai guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan dengan alur bagja untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita kegiatan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan disiplin positif dan nilai kebajikan, motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi, yang nantinya akan membantu saya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan menjadikan saya untuk selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan orang lain.
Hal yang menarik bagi saya adalah ketika saya mengetahui bahwa memberikan imbalan atau penghargaan tidak selalu baik bagi murid. Justru itu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang berubah tentang cara pandang saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, dulu saya menganggap bahwa memberi imbalan atau penghargaan itu baik, tapi ternyata tidak. Yang kedua, sebagai guru kita harus berusaha memposisikan diri sebagai seorang manajer. Dan selama ini saya masih menjadi seorang penghukum. Yang nomor tiga, hukuman dan konsekuensi ternyata tidak efektif dan akan lebih efektif jika dilakukan restitusi. Yang keempat, motivasi internal merupakan motivasi yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani anak yang tidak mengerjakan tugas keterampilan dengan cara segitiga restitusi. Yang kedua, saya membudayakan 5S, salam, sapa, sopan, santun, dan senyum di antara warga sekolah. Kemudian membuat keyakinan kelas dan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, misalnya mandiri dan tanggung jawab. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Saya jadi lebih bijaksana menggunakan otak berpikir lambat dan berusaha untuk menjadi seorang manajer yang baik, meskipun harus selalu untuk belajar. Saya juga bangga ketika melihat murid bisa menerapkan 5S, dan saya semakin termotivasi untuk terus belajar. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik dalam murid saya adalah murid saya sudah terbiasa untuk menjalankan keyakinan kelas. Budaya disiplin sudah mulai berjalan, sudah terjalin kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak. Hal yang perlu diperbaiki adalah saya harus terus berusaha untuk menjadi seorang manajer yang baik agar bisa menggerakkan orang lain. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya lebih banyak menggunakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Perasaan saya saat itu adalah peraturan harus dilaksanakan dengan baik, tidak boleh ada pelanggaran. Setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha untuk menjadi seorang manajer dan perasaan saya sangat senang karena saya bisa berdiskusi dengan murid tentang masalah yang terjadi. Hati saya menjadi lebih tentram karena saya menjadi lebih sabar dalam mendidik murid. Perbedaannya sebelum saya mempelajari modul ini, saya jarang sekali mendengarkan apa yang terjadi dengan murid saya ketika mereka melanggar aturan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih sering berkomunikasi dengan murid saya dan mencari solusi atas setiap permasalahan, dan yang pasti, murid pun merasa nyaman. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi. Langkah-langkah yang sudah saya praktekkan di bagian validasi tindakan yang salah, dengan mengajukan pertanyaan, apa alasan kamu melakukan hal ini? Saya mempraktekkan tanpa menstabilkan identitas terlebih dahulu, sehingga saya cenderung menggunakan cara berpikir cepat. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang penting untuk dipelajari adalah
Bagaimana budaya positif ini bisa berlangsung dan menjadi kebiasaan baik serta berkesinambungan? Maka, diperlukan kolaborasi yang baik antar pihak-pihak di sekolah, lingkungan, maupun orang tua wali murid. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.